Ya, video tadi menggambarkan betapa kekayaan Indonesia. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para tokoh yang sudi hadir ke Lumajang. Saya bayangkan Papua Barat ke Lumajang. Wow. Terima kasih dari Kalimantan Utara juga ya terbang ke Lumajang. Ternyata saya kemarin itu dapat informasi bahwa perjalanan antara Kalimantan Utara ataupun Papua ke Lumajang itu ternyata lebih lama dari Surabaya ke Lumajang. Iya, karena lewat darat. Baik, hadirin, berikutnya orasi kebangsaan. Kami persilakan Bapak PJ Gubernur Papua Barat, Bapak Ali Baham Timung Mere. Kasih aplaus. Terima kasih Bapak hadir ke Kota Lumajang.
Ya, kalau ngomong soal besar, pisang Lumajang besar-besar, ketika ada teman dari Papua, kami ngalah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Saya mau lihat pisang yang besar-besar. Tadi belum tepat karena tibanya sudah malam, jadi mudah-mudahan nanti besok pagi kita mau lihat pisang yang besar-besar. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Salam baku dapa. Salam satu hati, satu saudara. Satu tungku tiga batu di Provinsi Papua Barat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, tadi saya minta podium, tapi podiumnya tidak sempat. Barangkali meja kecil itu di sini supaya bisa di. Mohon maaf karena saya bisa merangkaikan kata-kata, tapi juga menghormati yang saya pegang ini. Tadi baru sempat baca di hotel sedikit. Jadi kalau saya tidak sedikit menyampaikan ini, rasanya tidak afdal karena tidak menghormati yang lain. Sangat berbahagia sekali pada malam hari ini bisa berada di tengah-tengah acara yang menurut saya luar biasa karena baru pernah terjadi dan saya dipercayakan, dinilai untuk bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Bupati Lumajang atau Ibu PJ Bupati Lumajang yang diwakili oleh Bapak Paiman. Nama Paiman ini terkenal karena di mana-mana ada Sukirman, ada Paiman, ada Sutarman. Jadi kalau nama ini udah familiar di mana-mana. Ya, jadi Bapak jangan merasa sendiri karena di Papua juga ada nama Paiman. Tentunya juga dengan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Lumajang yang saya hormati, rekan saya pejabat Gubernur Kalimantan Utara, beliau juga adalah pelaksana tugas Dirjen ya Kesatuan Bangsa. Jadi beliau ini selevel di dalam tugas, tetapi dalam struktur pun beliau di atas, karena saya pun dalam struktur sebagai Sekda Provinsi Papua Barat dan dipercayakan sebagai penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat. Ketua Pewarna Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan, dan seluruh jajaran pengurus, dan tentunya tadi disebutkan salah satu yang belum ada itu dari Papua Barat, dan ya kami pada kesempatan ini menerima dengan baik kapan ke Papua Barat untuk berjalan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya malam ini saya diminta untuk memberikan tentunya orasi yang kaitannya dengan agama menjadi kekuatan yang besar bagi bangsa Indonesia ini. Dan tentunya ada hal yang bersifat umum, tetapi juga ada hal yang terkait dengan pribadi saya yang bukan saya melihat dari orang lain, bukan saya belajar dari orang lain, tetapi juga dari pelajaran panjang karir dan juga dari keluarga sampai pada titik hari ini menjadi pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat. Di Papua Barat adalah salah satu provinsi dari 38 provinsi di Indonesia yang angka toleransinya cukup tinggi. Ya, terakhir itu urutan kedua kalau tidak salah di Indonesia untuk toleransi. Dan untuk di Papua Barat, di Papua sendiri, kota ini, ibu kota Papua Barat itu adalah kota Injil. Ya, kota Injil
tahun 1855 itu Otto dan Gessler telah menginjakkan kakinya di Pulau Mansinang dengan doa kesulungannya. Dengan nama Tuhan, saya injakkan kaki di atas tanah ini. 1855, 169 tahun yang lalu. Tepuk tangan dulu. Puluh tahun kemudian barulah Injil masuk di pegunungan tanah Papua. Tahun lalu kami peringati 70 tahun Injil masuk di daerah pegunungan, dan kami rayakan di Wamena. Dan 6 pejabat gubernur kami bersepakat untuk juga sama dengan Mansinang, kita tetapkan sebagai hari peringatan Injil masuk di tanah Papua di daerah pedalaman. Dan hari itu sebagai hari libur, ya, dan ini menjadi spirit yang luar biasa, sehingga kemudian agama menjadi kekuatan bersama-sama dengan adat dan nilai-nilai universal, tentunya nilai-nilai pemerintahan, tentunya di sini nilai-nilai Pancasila menjadi kekuatan untuk membangun tanah Papua. Saya tidak minta berpantun, tetapi ketika saya berorasi di Wamena di atas mimbar itu, ini kalau mohon maaf di sini kalau ada para pendeta yang paham benar bahwa Injil masuk pertama kali oleh misionaris, dan saya karena pada saat itu ada seorang pendeta orang barat yang paham benar bahasa pedalaman itu, dan dia berpidato di atas mimbar. Rasanya sepertinya ini kalau naik kalah ini. Beliau hebat sekali. Beliau mengatakan bahwa tugas-tugas negara di Papua ini tidak bisa dijalankan oleh pemerintah kecuali ikut terlibat gereja di dalamnya. Nah, oleh karena itu waktu saya naik di mimbar, saya membuat seperti tadi ada pantun-pantun sedikit begitu, tapi bukan pantun juga ya. Ya, dari Mansinang menuju Wamena, ya kan begitu. Singgah dulu di Sentani. Kalau dulu Injil itu ditanam oleh misionaris, maka hari ini Wamena itu waktunya menjadi pemenang. Syaratnya harus Sentani. Sendiri tanam ilmu, sendiri tanam Injil, dan sendiri tanam iman. Kalau dulu misionaris yang menanam Injil, hasilnya seperti ini waktu saya di Wamena bilang begitu, maka Indonesia emas di depan kita menanti. Saat itu kita akan panen hasil karya kita sendiri, karena ilmu kita tanam sendiri, iman kita bangun sendiri, Injil kita pelajari dan kita ajarkan sendiri kepada seluruh anak bangsa yang menganut agama. Tepuk tangan juga luar biasa karena lapangan itu luas sekali. Ya, jadi hari ini tentunya semangat kita menjadi Indonesia yang besar tergantung pada kita sendiri, bukan menggantungkan ke lain, bahkan tidak boleh gantung ke pisang yang besar itu. Saya pakai teknik sedikit dulu. Di tengah kemegahan bumi pertiwi ini, kita berdiri bersama sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang dibangun di atas kebinekaan, di atas ribuan pulau, bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan yang berbeda. Indonesia adalah rumah kita. Semua
dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, dan keberagaman itulah yang menjadi kekuatan kita. Pada hari ini, mari kita renungkan sejenak perjalanan panjang bangsa ini. Setiap jengkal tanah yang kita pijak telah ditempa oleh sejarah, diperjuangkan oleh para pahlawan yang tenang kena lelah, termasuk mereka-mereka yang telah berjuang menanamkan nilai-nilai ketuhanan. Apakah dia dari Indonesia atau tentunya dari bangsa yang lain. 3 hari yang lalu saya berada di Inggris, di London. Saya berikan sambutan di Oxford terkait dengan kemajuan tanah Papua dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang selama ini dinilai negatif oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan saya menyampaikan tentang capaian-capaian hasil pembangunan selama saya memimpin menjadi penjabat gubernur Papua Barat. Dan dari Inggris saya merenungkan, ternyata mereka berpikir tentang kita. Dari Inggris mereka bicara tentang lingkungan kita, agar kita jaga untuk menjadi bagian kehidupan anak-anak bangsa. Mereka tidur sama dengan kita, tapi cara berpikir mereka bukan lagi tentang diri mereka, tetapi tentang dunia. Oleh karena itu, kita juga saatnya untuk berpikir seperti mereka. Hanya bukan berpikir tentang diri kita, tetapi berpikir tentang manusia sebagai satu kesatuan yang memiliki tinggal di alam bumi pertiwi ini. Harapan akan Indonesia yang merdeka dan berlaut dan maju tidak mungkin bisa kita capai sendiri, tetapi tentunya harus bersama-sama. Hadirin yang saya hormati, tentang kita belum berakhir. Keberkahan yang kita nikmati bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab besar sebagai generasi penerus bangsa. Kemiskinan, ketidakadilan, dan tantangan global masih menghantui negeri ini. Di hadapan kita terbentang peluang untuk membawa perubahan-perubahan yang nyata, berkelanjutan, dan berakar pada semangat kebangsaan dan persatuan. Kita berada di era di mana batas negara seolah pudar oleh teknologi dan globalisasi. Generasi muda kita kini memiliki kesempatan yang tidak dimiliki generasi sebelumnya. Kesempatan untuk belajar, berkembang, dan berkolaborasi dengan dunia. Saudara-saudara sekalian, ini ada dua materi, jadi saya sambung-sambung karena ini penting. Sedikit yang sekilas, mohon maaf, saya bukan mau menyatakan bahwa saya baru pulang dari London, bukan. Tetapi sebagai anak Papua yang Tuhan, baru kali itu baru saya injak London ini. Dan saya bilang begini, negara ini yang dulu jajah kita. Kenapa mereka bisa berpikir untuk menjajah kita? Apakah mereka jahat? Ternyata tidak. Di tengah kota London itu kami sedang berjalan. Ini ada Prof. Charlie bersama saya. Pak Prof, ini jadi saksi bersama saya. Tiba-tiba dengar suara azan di tengah kota London. Saya bilang, Pak Prof, coba kita berhenti sejenak. Coba kita dengar suara azan itu di sebelah mana. Ternyata itu di sebelah kiri, dekat kantor kepolisiannya. Di sebelah kanan itu gereja katedral. Suara azan bergema. Saya coba mendengar lagi, surat apakah yang dibaca? Ternyata surat Al-Kahfi. Al-Kahfi itu ada 3 nilai yang mengandung dalam surat Al-Kahfi. Yang pertama adalah perjalanan mencari ilmu, perjalanan mencari Tuhan. Ketika mereka tidak percaya bahwa seorang penguasa mengklaim dirinya sebagai Tuhan, tetapi ternyata sakit juga. Dan mereka bertanya-tanya, masa Tuhan sakit? Dan mereka kemudian jalan mengikuti matahari
untuk mencari siapakah yang menggerakkan matahari itu. Berarti dialah yang penguasa yang luar biasa. Itulah yang diajarkan di dalam Al-Kahfi itu. Dan tentunya ini saya mendengar sendiri di malam hari di tengah-tengah kota Inggris itu. Padahal selama ini kita tahu Inggris itu mayoritas beragama Kristen, tetapi kehidupannya tidak lagi seperti lalu. Orang-orang berjilbab, perempuan-perempuan berjilbab, begitu banyak yang jalan di kota itu. Bahkan wali kotanya sendiri adalah seorang muslim. Tepuk tangan dulu. Saudara sekalian, ini sudah kembali ke kota Fakfak. Kalau tadi London, sekarang saya balik ke Fakfak lagi. Kota Fakfak, tempat berjuta pala di sana, terkenal sejak dulu sebagai kota perjuangan. Bumi cendrawasih tanah Papua, negeri tercinta. Daerah yang penuh kedamaian, hidup dalam toleransi, terikat dalam tatanan adat. Banyak tokoh besar Papua lahir di sini, termasuk yang hari ini berdiri di atas mimbar ini. Ini cuplikan syair lagu Kota Pala Fakfak dari album Black Sweet Volume 2. Sebagaimana tertulis pada salah satu bait syair lagu Kota Pala Fakfak, daerah yang penuh kedamaian, hidup dalam toleransi adalah satu hal yang nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Fakfak. Mari Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz, salam wassalam. Ya. Baik. Izin Ustaz, saya telah memulai dan sedikit saya memberikan informasi tentang kota London. Bahwa di tengah kota London kemarin malam saya mendengar suara orang mengaji di tengah-tengah kota London. Ternyata lagu atau syair atau ngaji itu ayat Ashabul Kahfi. Bagaimana 306 tahun, izin Ustaz, benar? 306 tahun, benar? 300 tahun menurut perhitungan matahari miladiah dan 306 tahun menurut perhitungan Kamariah atau hitungan bulan. Mereka di dalam gua menanti kapan datangnya Tuhan yang berkuasa atas matahari itu. Mereka harus tidur di dalam gua dalam waktu yang panjang. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, 1000 tahun tidak akan lama. Ya, tetapi kalau orang yang tidak beriman, maka 1 detik lama sekali. Entah kita ini masuk dalam kelompok yang mana. Saya sebagai putra Fakfak mengalami dan merasakan sendiri bagaimana kedamaian, toleransi dan keharmonisan hubungan antara pemeluk beragama ini. Sampai di sini saya cerita diri saya. Saya Ali Baham Temomere yang berdiri ini. Saya lahir di Fakfak, 30 km ke arah timur ada sebuah kampung namanya Kampung Kotan. Marga Temomere ini adalah marga asli Papua dari Fakfak, dan kami keluarga itu ada Katolik, ada Protestan, ada Islam. Saya yang dari Islam. Ada pendeta, ya, ada juga yang mau calon uskup tapi tidak jadi, sampai dengan diakon saja, ya, sampai diakon balik, ya, mau calon juga di Katolik tetapi tidak bisa, pendeta Katolik tidak bisa pulang. Dan kami hidup sejak kecil. Kami bukan pindah agama, tetapi memang di keluarga kami sepakati sejak awal bahwa saatnya kita beragama dan disesuaikan dengan kondisi waktu itu. Mana yang kemudian sesuai dengan kondisinya cocok untuk agama yang diterima. Fakfak itu, kalau kita bicara ke belakang, sebelum Papua dikenal menyeluruh,
Fak-fak itu sudah dikenal di zaman Sriwijaya di abad ke-4 ya, 4-8 itu namanya sudah disebutkan di dalam kitab-kitab disebut dengan janggi. Janggi itu artinya pala atau rempah-rempah. Di zaman Majapahit di abad 314 di bawah dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Tantulan sudah menyebutkan tentang fak-fak itu dengan nama Wani, ya, Wani. Dan kemudian nama Papua ini baru muncul setelah kerajaan Tidore yang menyebutkan nama Papua. Nah, oleh karena itu masyarakat fak-fak itu punya nilai-nilai juga historis religius tentang matahari itu. Apakah ini yang menjadi sumber awal tentang menerima agama dengan baik? Karena orang fak-fak percaya bahwa yang berkuasa itu adalah yang menciptakan matahari. Mereka ke gunung, mereka ke lembah, tanjung, dan bahkan sampai dayung perahu mencari Tuhan, karena diyakini di balik matahari itu ada Tuhan. Inilah yang kemudian pada saat Islam masuk di Papua, awal masuk Islam, kemudian ditanya, ini agama apa? Dia bilang, ini agama kalau matahari sudah mulai naik itu mereka sholat. Nanti kalau matahari sudah di tengah, mereka sholat lagi. Masyarakat bilang, kalau begitu ini moyang punya, kalau begitu kita ikut. Sampai di sini ada kesepakatan. Tetapi ketika bertanya, terus syaratnya apa? Oh, yang ini kalau mau sholat wudu pakai air. Sekelompok masyarakat yang tinggal di kebun-kebun yang tidak ada air, mereka keberatan. Bagaimana kami punya air hanya untuk minum? Kalau mau pakai wudu lagi, mandi lagi, bertahan di sana. Yang kedua soal makan. Masyarakat yang di pesisir pantai boleh makan ikan, tapi yang lain mengatakan, terus kami mau lepas makanan yang ini sedangkan kami jauh dari pantai, bertahan lagi. Yang ketiga tentang khitan, sunat. Ini mereka sudah senang mau masuk, tapi lihat dipakai bambu itu, ada teriak-teriak nangis. Maka yang lain bilang, kalau begitu kami batal ikut sudah Islam itu, karena semua nanti dipotong bahaya. Mohon maaf, ini cerita di keluarga begitu. Datanglah Pater Telekok masuk kurang lebih 1904 di Fak-fak, membawa kitab suci, karena melihat orang sudah berangkat. Yang terima mereka di sana itu orang Islam yang terima dengan hadarat lagi. Ya, yang Nabi Sallallahu Malaikat terima. Terus mereka orang-orang yang Muslim bilang, kami sudah terima. Jadi saudara kami di sana ini belum. Kalau begitu kami antar bapak ke sana aja. Maka mereka antar ke sana. Sebelum berangkat ke Merauke, beliau menyerahkan Alkitab itu kepada yang Muslim. Beliau bilang, peganglah ini karena Anda sudah pegang yang satu, tapi ini juga kitab baik. Kalau nanti ada yang mau serahkan. Maka beliau pikir-pikir, ini pegang dua-dua semua. Kalau begitu kita sepakat saja pergi ke saudara keluarga yang belum mau ke Islam, lebih terima ini. Karena dia boleh di kebun selama seminggu, baru balik ke kampung, malamnya kebaktian keluarga, besoknya ibadah, setelah itu balik lagi ke gunung. Kalau begitu terima ini. Yang ini nggak perlu air banyak-banyak, cukup cuci muka saja bisa masuk. Terus yang ini terus pakai sunat lagi, tanah pakai di barat. Kalau mau sunat terkontrol tak usah sudah. Maka yang ini bilang, kalau begitu kami mau ikut yang ini. Oleh karena itu diawali dengan saudara yang Kristen, diawali dengan membangun gereja di kampung. Tetapi orang-orang yang mesti tinggal di gunung-gunung. Dan ini tahun 1974 ayah saya diangkat menjadi kepala. Berikutnya penghargaan kepada figur kepala daerah, pengamal harmoni
kebinekaan kepada Bapak Haji Ali Baham Tembong Mere, PJ Gubernur Papua Barat. Kami persilakan. Dan kami persilakan juga Ketua Umum Pewarna Bapak Dwi Udip Pramono untuk menyerahkan kepada Bapak Ali Baham. Bapak Udip mengungkap Ketua Tim Seleksi. Bapak Ali Baham Tembong Mere sebagai figur kepala daerah pengamal harmoni kebinekaan. Oke, Bapak tadi sudah banyak ya, tapi tetap kami persilakan. Cuma mengingatkan. Baik, suara saya agak apa namanya baru, tetapi ada kata kunci. Hampir semua umat beragama selalu menjunjung tinggi kata damai, salam, salam, dan sebagainya. Dan sesungguhnya damai itu adalah niat utama dari seluruh umat manusia, dan itu adalah tujuan akhir dari kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Dan hanya dengan damai itu kita bisa berbuat banyak sebagai bekal untuk berjumpa dengan Tuhan yang Maha Agung di waktu berjumpa dengannya di alam surga yang diyakini atau di alam yang dijanjikan. Mari kita semua bersatu berbuat damai dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini agar masyarakat yang sejahtera bisa terwujud dan kita semua diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa di surga yang damai. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak Haji Ali Baham.